Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi pada pelajaran biologi. Hari ini topik kita adalah gangguan sistem gerak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Gangguan pada sistem gerak bisa terjadi pada tulang, pada sendi, juga pada otot. Sekarang kita masuk gangguan pada tulang. Yang pertama adalah fraktur. Ini adalah gangguan yang sering terjadi atau disebut juga dengan patah tulang. Terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar dari kekuatan tulang. Itulah mengapa tulangnya patah. Ada beberapa jenis patah tulang. Yang pertama adalah oblik atau miring. Ini patah tulang sederhana. Kemudian ada kominuta. Kominuta ini adalah fraktur yang mengakibatkan tulang pecah menjadi beberapa segmen. Kemudian ada yang berbentuk spiral, panjang, dan spiral. Seperti ini bentuk patah tulangnya. Dan yang terakhir adalah yang majemuk. Ini adalah patah tulang ketika tulangnya memisah menjadi 2 atau 3 bagian tetapi masih berada dalam satu otot. Itulah jenis-jenis fraktur atau patah tulang. Berikutnya adalah gangguan tulang belakang atau pergeseran posisi tulang belakang atau vertebra. Ada 3. Yang pertama adalah kifosis. Ini merupakan tulang belakang melengkung ke arah belakang. Ini adalah gambar orang yang mengalami kifosis, tulang belakangnya melengkung ke arah belakang sehingga mengakibatkan orangnya bungkuk atau bongkok. Kemudian lordosis, tulang belakang melengkung ke arah depan, khususnya di daerah pinggangnya sehingga kepalanya tertarik ke belakang. Kemudian yang ketiga adalah skoliosis, tulang belakang melengkung ke arah kiri maupun kanan. Ini bisa ke kiri atau ke kanan sehingga posisi tulang belakangnya miring, tidak lurus. Berikutnya adalah osteoporosis atau tulang rapuh. Keropos dan mudah patah. Dapat terjadi karena kekurangan hormon dan kalsium pada tulang. Ini adalah contoh gambar tulang yang normal, padat, banyak kalsium, kuat, dan ini adalah contoh tulang yang mengalami osteoporosis, kekurangan kalsium juga hormon mengakibatkan tulangnya rapuh. Kemudian ada rakitis, pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Ini contoh kaki pada anak-anak yang mengalami rakitis. Ini adalah gambar ketika kakinya berbentuk X dan ini adalah kaki berbentuk O. Jadi kaki bentuk X dan O itu akibat dari kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium atau dikenal dengan rakitis. Pada tengkorak kepala ada kelainan yang disebut dengan mikrosefalus, yaitu merupakan kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepalanya lebih kecil. Ini terjadi karena pada masa bayi, ketika masih terjadi pertumbuhan tengkorak kepala, bayi mengalami kekurangan kalsium sehingga ukurannya lebih kecil. Jadi gambar ini adalah gambar bayi dengan ukuran kepala normal. Inilah yang mengalami mikrosefalus. Harusnya ukuran kepalanya segini tapi mengecil. Ini mikrosefalus yang lebih parah lagi. Nih gambar ini. Oke, kemudian ada hidrosefalus, gangguan aliran cairan dalam otak. Di cairan dalam otak menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga otaknya membesar. Karena otaknya membesar, maka tempurung kepalanya juga akan membesar. Ini bisa juga terjadi karena adanya infeksi toksoplasma pada bayi. Oke, jadi ada mikrosefalus, hidrosefalus merupakan gangguan pada tengkorak kepala. Sekarang kita masuk pada gangguan sendi. Yang pertama yang umum terjadi adalah terkilir, merupakan gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan, atau tiba-tiba. Jadi ini misalnya pada kaki, ini sering terjadi gangguan pada sendinya. Kemudian dislokasi, pergeseran tulang penyusun sendi dari
kalau kita lihat di gambar, ketika tulang dipaksakan ditarik, maka ini tangan misalnya, radiusnya lepas dari ligamen, dari sendinya. Itulah yang disebut dengan dislokasi. Masih seputar sendi, ada osteoartritis, kerusakan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Jadi antara satu sendi dengan sendi lain, bantalannya adalah tulang rawan. Ketika tulang rawannya rusak, maka persendian ini juga akan mengalami gangguan. Kemudian ada ankilosis, sendi tidak dapat digerakkan atau kaku. Ini misalnya pada gambar pada tulang belakang, ini mengalami ankilosis sehingga tulang belakangnya kaku, tidak bebas bergerak. Itulah yang disebut dengan ankilosis. Sekarang kita masuk gangguan pada otot. Seperti yang kita tahu bahwa otot itu merupakan alat gerak yang aktif. Jadi apabila terjadi gangguan pada otot, maka pergerakan juga akan terganggu. Yang pertama adalah hipertrofi, gangguan akibat ototnya berkembang menjadi lebih besar. Kemudian ada atrofi, gangguan akibat ototnya mengecil. Ini adalah kebalikan dari hipertrofi. Dan yang ketiga adalah distrofi otot, penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Ini mengakibatkan kelumpuhan, tapi karena kelainan genetik. Kemudian ada tetanus, ini sering kita dengar, penyakit kejang otot karena infeksi bakteri dengan potensi fatal mempengaruhi saraf. Jadi hati-hati, ini adalah contoh gambar tetanus. Terjadi luka yang menyebabkan luka inilah yang membawa bakteri penyebab tetanus. Ini berpengaruh pada saraf. Kemudian ada kram, keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Yang keenam, miastenia gravis. Ini merupakan ketidakmampuan otot untuk berkontraksi atau bergerak sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Ini merupakan gangguan pada otot yang berangsur-angsur melemah dan menyebabkan lumpuh. Penyakit ini biasanya diakibatkan oleh kekurangan hormon tiroid dan sistem imunitasnya lemah. Jadi ini pada gambar terjadi miastenia gravis pada area mata. Jadi kemudian nanti pada bibir misalnya. Inilah yang mengakibatkan berangsur-angsur menjadi lumpuh. Yang ketujuh adalah otot robek. Ini adalah peristiwa yang sering terjadi pada siapapun. Robeknya serabut otot mengakibatkan bengkak, nyeri, dan pendarahan, atau karena luka, jatuh, dan lain-lain. Baik, sampai di sini materi kita hari ini, gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Tadi ada yang terjadi pada tulang, ada yang terjadi pada sendi, dan juga ada yang terjadi pada otot. Semoga semakin memahami, tetap semangat belajar di rumah. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Salam sehat dan terima kasih.